Kalau mau jadi antitesis Jokowi, udah pasti bakal tenggelam. Lihat saja Nasdem, berani usung Anies, hasilnya berantakan. Jika 82% puas dengan Jokowi, maka siapapun yang memilih berbeda dengan Jokowi, itu namanya cari penyakit. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Beberapa hari lalu, Zulkifli Hasan atau Julhas dari PAN memberikan sebuah statement. Dia kasih kode lewat gerakan tangan bergoyang. Dia bilang ada 3 capres yang udah kelihatan. Salah satunya Anies yang diusung Nasdem, PKS, dan Demokrat, tapi dia menggoyangkan tangannya seolah mau bilang koalisi ini sedang goyang. Dia memang enggak menjelaskan lebih lanjut alasannya menyebut koalisi perubahan goyah. Tapi kemungkinan besar dia benar. Dan semoga aja dia benar. Kalau koalisi perubahan goyah apalagi ambruk, ini pasti akan jadi kabar baik. Salah satu penyebab mereka goyang adalah sosok cawapres yang masih belum jelas. Ada banyak drama tarik ulur. AHY mau jadi cawapres, 2 partai lain enggak tertarik. Lalu Demokrat diiming-imingi agar gabung ke koalisi lain. Banyak orang sedang menunggu kabar Anies gagal nyapres. Ini bakal jadi ending yang sangat klimaks. Pilpres pasti bakal heboh maksimal. Kalaupun Anies nanti tetap lolos dari situasi ini, tetap saja Anies enggak bakal dapat peluang menang. Dalam simulasi Pilpres dengan 3 paslon, Anies hampir dipastikan kalah di putaran pertama. Nasibnya sama persis dengan AHY di Pilkada DKI 2017. Ini halangan pertama. Halangan selanjutnya bagi Anies bahkan lebih sulit. Ini terkait dengan Jokowi yang semakin mendekati habis jabatan, makin kuat figur politiknya. Baru-baru ini LSI membuat satu survei tentang tingkat kepuasan kinerja Jokowi. Untuk survei terbaru ini, angka kepuasan mencapai rekor paling tinggi, yaitu 82%. Kalau dihitung selama setahun belakangan, maka tren kepuasan terhadap Jokowi terus naik. Dari yang paling rendah, yaitu 58%, sampai titik tertinggi, yaitu 82% sekarang ini. Ini artinya Jokowi udah menetapkan standar kinerja yang sangat tinggi bagi seorang presiden. Benar sekali kalau ada yang bilang telunjuk Jokowi selanjutnya akan memberikan keuntungan buat capres di Pilpres 2024. Siapa yang didukung Jokowi kayak dapat rejeki nomplok segunung. Menteri Investasi Bapak Bahlil juga bilang Jokowi punya posisi strategis untuk mempengaruhi hasil Pilpres 2024 karena tingkat kepuasan Jokowi sangat tinggi. Dengan positioning yang tinggi ini, siapapun capresnya wajib hati-hati. Yang mau dapat rezeki, silakan merapat ke Jokowi. Baik-baiklah dengan Jokowi. Jangan bikin ulah, apalagi bertingkah seolah udah paling hebat. Saat ini banyak pemilih yang menunggu langkah Jokowi selanjutnya. Mau dukung siapa? Kalau mau jadi antitesis Jokowi, udah pasti bakal tenggelam. Lihat saja Nasdem. Berani usung Anies, hasilnya berantakan. Jika 82% puas dengan Jokowi, maka siapapun yang memilih berbeda dengan Jokowi, itu namanya cari penyakit. Rakyat akan menganggap capres yang sok tampil beda adalah orang yang enggak bisa diharapkan. Itu sama aja dengan memilih jadi musuh 82% rakyat yang puas dengan Jokowi. Jokowi bahkan langsung beri kode keras ke Nasdem saat ditanya kenapa enggak undang Nasdem di istana. Jokowi dengan enteng jawab, Nasdem udah punya koalisi sendiri, udah punya capres sendiri bersama PKS dan Demokrat. Anies udah terbukti tukang membangkang yang lebih mementingkan adu debat ketimbang kolaborasi atasi masalah. Banyak mulut, sok pintar, tapi kerja lelet dan lambat. Jokowi mau bilang Nasdem udah minggat, enggak cocok lagi diajak untuk bergabung dengan pemerintah. Meski Nasdem mengaku bakal tetap dukung sampai akhir jabatan. Ini kode Jokowi buat kita semua bahwa Nasdem, apalagi Anies, sangat enggak layak dipilih. Anies kemungkinan besar bakal mengacak-ngacak kerjaan presiden sebelumnya,
atas nama keberpihakan terhadap rakyat. Kalian pasti udah tahu, Jokowi sedang di Lampung yang lagi viral karena jalan rusak parah mirip kubangan kerbau. Beberapa hari sebelum Jokowi datang, ajaibnya jalan yang mau dilalui Jokowi diperbaiki. Kemarin Pemdanya entah kemana aja, tapi ada twist yang keren dari Jokowi. Bukan Jokowi namanya kalau bodoh. Begitu tiba, mobil kepresidenan Jokowi malah memilih jalan lain yang ternyata sama hancurnya. Videonya lagi viral di mana-mana. Usai jalan kaki, meninjau dan berbincang dengan warga, akhirnya diketahui pemerintah pusat akan ambil alih dan memperbaiki jalan yang rusak itu. Ini hebatnya Jokowi. Dia janjikan jalan rampung dalam 6 bulan dengan dana 800 miliar. Cara pengecekan jalan pun dipuji rakyat karena Jokowi mau naik mobil lewati jalan rusak. Mobil naik turun, jalan zigzag kayak balapan off-road. Sedangkan gubernurnya malah ngecek pakai helikopter. Ini yang disukai rakyat dari Jokowi. Kerja, kerja, dan kerja. Dengerin keluhan warga, datang ke lokasi, lakukan pengecekan, dan janjikan solusi sekian bulan. Jokowi udah terkenal merakyat, dekat dengan rakyat, bahkan beberapa kali pas pampres kewalahan karena Jokowi sering tak terduga. Jokowi seringkali jadi tumpuan harapan terakhir. Ketika rakyat udah capek menjerit sampai mulut berbusa, telinga Pemda tetap tuli pura-pura bodoh, mereka akan memanggil Jokowi. Mereka tahu cuma Jokowi yang bisa diharapkan. Makanya Jokowi sangat dihormati rakyat. Banyak yang sangat puas dengan Jokowi. Sayangnya tahun depan Jokowi sudah harus lepaskan jabatan. Rakyat yang kangen dengan Jokowi pasti akan cari pengganti yang setidaknya bisa mengimbangi atau meneruskan apa yang udah dikerjakan Jokowi. Anies? No way lah. Anies itu siapa? Dia itu cuma mantan gubernur yang kebetulan beruntung Ahok kena kasus, lalu dihajar dengan isu SARA oleh kelompok intoleran pendukung Anies. Mayoritas rakyat sayang kepada Jokowi. Dengan demikian Anies bakal terjatuh sebelum bertarung. Yang sayang Anies biasanya kelompok intoleran, kadrun, dan kelompok-kelompok panitia surga atau developer lahan di surga. Rakyat enggak bakalan mau negara ini kembali ke zaman kemunduran seperti yang dialami Jakarta selama 5 tahun ke belakang. Menurut saya, siapapun cawapresnya Anies enggak akan berefek apa-apa. Anies udah dianggap sebagai antitesis Jokowi, enggak bisa kerja. Dia lebih suka pamer baca buku yang isinya entah apa. Rakyat mau dibuai dengan narasi Anies itu cerdas, berpendidikan, banyak wawasan, pintar bahasa Inggris. Pintar aja tapi nggak bisa kerja, nggak laku deh. Yang bisa tertipu dengan tampilan manis Anies cuma orang-orang yang udah benci akut dengan pemerintah dan yang nggak punya logika melihat apa yang udah dikerjakan Jokowi. Ketika Zulkifli Hasan kasih kode koalisi perubahan sedang goyah, saya percaya tanda-tandanya mulai kelihatan jelas. Dia elit politik, lebih tahu tentang kondisi politik beserta koalisi-koalisi yang udah ada. Mungkin lebih baik kalau koalisi perubahan ambruk aja atau bubar jalan. Tanggung amat kalau cuma goyang doang. Sebagai penutup, kalau masih ingin warisan Jokowi tetap utuh, tunggu komando dari Jokowi. Kemana Jokowi mendukung, disitulah kita akan mendukung. Kalau mau visi 2045 Indonesia negara maju bisa tercapai, pembangunan harus berkelanjutan. Artinya, presiden berikutnya harus sejalan dengan Jokowi. Kalau enggak, pembangunan bakalan dari titik nol lagi. Syukur-syukur lebih baik, tapi kebanyakan cuma panas-panas tai ayam. Hebat di awal, keren di mulut, tapi hasil kerja makin berantakan. Kalau mau negara ini mundur ke belakang, mau diacak-acak enggak karuan, maka abaikan apa kata Jokowi. Pilihlah Anies. Rasakan sendiri nikmatnya dibuai dengan kata-kata manis, tapi ujungnya pahit, kayak permen karet. Kalau mau Indonesia jadi kayak Jakarta 5 tahun ke belakang, enggak usah dengerin apa kata Jokowi. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.